Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gilang Aulia Baharta dengan pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh di kehidupan sehari-hari dalam bidang sains dan geologi. Pertemuan kita pada kali ini akan membahas tentang asal muasal air yang ada di bumi. Bumi yang terbentuk sekitaran 4,5 miliar tahun yang lalu berupa bola panas yang berisi gas dan lava. Namun pertanyaannya, airnya datang dari mana? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asal muasal air yang ada di bumi. Dari beberapa penelitian, yang pertama yaitu teori akresi. Di sini tidak ditemukan penemu tunggal, tetapi Peter Buseck dan timnya di Arizona State University mengajukan proposal penelitian ini pada tahun 2018. Teori akresi ini menyatakan bahwasanya air di bumi berasal dari dua sumber utama, yaitu proses internal bumi yang berasal dari gas, letusan gunung berapi, dan tumbukan benda langit seperti komet dan asteroid es yang membawa air dari luar angkasa. Teori yang kedua yaitu teori komet. Dalam teori ini juga tidak ditemukan penemu yang spesifik. Teori ini berdasarkan kesimpulan yang berkembang dari berbagai misi dan observasi ilmiah selama beberapa dekade. Isi teori ini menyatakan bahwasanya air di bumi berasal dari komet yang bertumbukan dengan bumi pada masa awal pembentukannya, membawa air yang kemudian membentuk lautan di planet kita. Yang ketiga yaitu teori asteroid. Dalam teori ini juga tidak ditemukan bahwasanya teori tunggal, melainkan beberapa kesimpulan yang didukung oleh beberapa penemuan dan penelitian, termasuk analisis sampel asteroid oleh Wahana Antariksa Jepang. Isi teori ini adalah bahwa sejumlah besar air dibawa oleh tabrakan asteroid yang mengandung air. Kemungkinan besar jenis asteroid karbon yang berasal dari bagian luar sistem tata surya. Yang keempat yaitu misi pesawat luar angkasa yang dikenal dengan sebutan misi Rosetta. Dalam misi ini juga tidak menerbitkan teori baru, tetapi penelitian pada tahun 2015 menunjukkan bahwa air di bumi kemungkinan berasal dari asteroid, bukan komet, karena komposisi isotop dari air pada komet 67P berbeda dengan air yang ada di bumi. Isi teori ini sebagai berikut. Misi Rosetta tidak menemukan asal air di bumi, tetapi justru membuktikan bahwasanya air di bumi bukan berasal dari komet sejenis 67P. Penelitian Rosetta menunjukkan bahwa komposisi pada komet tersebut berbeda dengan air di bumi, terutama dalam rasio deuterium, yaitu isotop stabil dari hidrogen yang mengandung proton dan satu neutron dalam intinya. Tidak seperti isotop hidrogen yang paling umum yang hanya memiliki satu proton, artinya 3 kali lebih banyak di komet tersebut. Yang kelima yaitu teori outgassing. Teori ini yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Pada teori ini tidak menemukan teori tunggal satu orang penelitian. Teori ini merupakan kumpulan dari beberapa observasi dari beberapa ilmuwan. Teori ini merupakan teori yang paling berkembang pada saat ini untuk menjawab tentang asal mula air yang berada di muka bumi ini. Isi teori outgassing ini sebagai berikut. Menyatakan air berasal dari dalam bumi, dilepaskan melalui aktivitas vulkanik dan
geologi pada saat bumi mendingin, kemudian mengembun menjadi hujan dan mengisi lautan. Teori ini yang menekankan pelepasan gas dari bumi itu sendiri, bukan dari material lain seperti komet dan asteroid. Didukung oleh fakta-fakta bahwasanya air hadir dalam mineral penyusun bumi. Saksikan keterangan selanjutnya, semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Teori mengenai asal mula air di bumi yang berkaitan dengan outgassing tidak secara tunggal dikemukakan oleh satu penemu saja, melainkan merupakan konsep yang dikembangkan oleh banyak ilmuwan geologi dan astronomi seiring waktu. Harold Clayton Urey adalah seorang kimiawan Amerika Serikat. Kontribusi Harold Urey. 1. Hipotesis atmosfer purba. Urey berhipotesis bahwa atmosfer bumi purba terdiri dari senyawa organik sederhana seperti metana, amonia, uap air, dan hidrogen. 2. Pemicu reaksi kimia. Menurut teorinya, energi dari radiasi ultraviolet dan sambaran petir dapat menyebabkan gas-gas tersebut bereaksi. 3. Pembentukan asam amino. Reaksi-reaksi ini akan membentuk asam amino, yaitu unit dasar pembangun protein yang penting bagi kehidupan. William Walden Rubey, ahli geologi Amerika. 1. Ia adalah salah satu pelopor yang mengajukan ide bahwa air bumi berasal dari pelepasan gas-gas dari dalam mantel melalui proses vulkanisme. Huff O'Neill, melalui penelitian geokimia dan data meteorit, O'Neill menyimpulkan bahwa sebagian besar air bumi berasal dari dalam bumi itu sendiri, mendukung teori outgassing. Ilmuwan lain yang mendukung teori ini. Selain itu, banyak ilmuwan lain juga berkontribusi dalam membentuk dan mengembangkan teori ini, termasuk dari penelitian tentang komposisi meteorit dan analisis batuan yang berasal dari mantel bumi. Tahap pertama dari teori outgassing yaitu pembentukan bumi awal. Sekitaran 4,5 miliar tahun yang lalu, bumi terbentuk sebagai bola panas yang dipenuhi oleh gas dan lava. Air hadir dalam bentuk materi di dalam bumi saat planet ini terbentuk sebagai bola panas berisi gas dan lava. Dengan air awalnya terkait pada materi planet. Proses pembentukan dimulai dari nebula tata surya, di mana gravitasi menyebabkan abu dan gas berkumpul membentuk bumi melalui proses akresi. Seiring waktu, pendinginan dan tumbukan besar menyebabkan permukaan planet panas, sebagian lagi meleleh, yang kemudian memungkinkan pembentukan kerak padat dan permukaan cair seperti air. Proses ini memungkinkan materi yang lebih berat tenggelam ke inti dan materi yang lebih ringan membentuk kerak bumi. Proses pembentukan bumi tahapannya sebagai berikut. Awal mula, tata surya termasuk bumi terbentuk dari awan gas dan debu raksasa yang disebut nebula surya. Yang kedua, akresi. Gravitasi menyebabkan materi dalam nebula ini berkumpul dan saling menempel satu sama lain, membentuk planetesimal, yaitu cikal bakal planet. Yang ketiga, pembentukan planet. Melalui proses yang disebut akresi, planetesimal membesar dan saling bertabrakan selama jutaan tahun yang lalu, membentuk planet-planet yang kita kenal, termasuk bumi. Yang keempat, bumi panas. Tumbukan yang terjadi pada saat pembentukan menyebabkan bumi menjadi bola yang sangat panas, yang dipenuhi oleh material cairan atau lava. Tahapan yang kedua dari
teori outgassing, pembentukan air, yaitu proses outgassing. Seiring pendinginan bumi, gas-gas yang terperangkap di mantel bumi termasuk air mulai terlepaskan ke atmosfer melalui aktivitas vulkanik dan peristiwa geologi lain. Pernyataan tersebut secara akurat menjelaskan bagaimana gas-gas di dalam bumi seperti uap air atau H2O terlepas ke atmosfer melalui aktivitas vulkanik dan proses geologi lain. Aktivitas ini mengangkut gas yang terperangkap dalam mantel bumi dan kerak bumi ke permukaan yang kemudian berkontribusi pada komposisi atmosfer. Mekanisme pelepasan gasnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu aktivitas vulkanik. Gunung berapi mengeluarkan berbagai gas termasuk uap air, karbon dioksida, dan sulfur dioksida. Gas-gas ini berasal dari magma, ventilasi vulkanik, dan juga air tanah yang dipanaskan. Yang kedua yaitu peristiwa geologi lainnya, yaitu pelepasan gas dari bumi juga terjadi melalui sumber-sumber lain. Peristiwa air tanah yang dipanaskan oleh aktivitas geologi. Lalu bagaimana dengan sumber gas dari bumi? Komponen dari mantel bumi, gas-gas vulkanik berasal dari konstituen primordial dan daur ulang dari mantel bumi. Yang keduanya, simulasi unsur dari kerak bumi. Gas juga berasal dari unsur-unsur yang diasimilasi dari kerak bumi. Tahapan yang ketiga dari teori outgassing yaitu pendinginan dan pembentukan atmosfer. Uap air yang dilepaskan terkondensasi dan membentuk awan tebal. Pembentukan lapisan atmosfer yang stabil dapat menahan air dari gas yang lain. Penjelasannya sebagai berikut. Tahapan pendinginan dan pembentukan atmosfer bumi awal. Dengan pendinginan massa bumi dari kondisi magma cair. Kemudian aktivitas vulkanik memuntahkan gas-gas seperti uap air dan karbon dioksida, membentuk atmosfer awal yang belum mengandung oksigen. Seperti uap air yang terkumpul akhirnya mengembun dan turun sebagai hujan lebat membentuk lautan. Sementara gas-gas lain terus terakumulasi di atmosfer, memicu pembentukan lapisan atmosfer yang lebih stabil seiringnya waktu. Proses pembentukan bumi dan atmosfer sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahapan nebula dan akresi. Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu dimulai dengan awan, gas, dan debu nebula yang berputar dan memadat. Matahari terbentuk di pusatnya dan sisa gas debu bergabung membentuk gumpalan-gumpalan kecil yang nantinya menjadi planet. Yang kedua yaitu pendinginan massa bumi dan akumulasi gas. Gas muda terbentuk dari bola magma cair yang bersuhu sangat tinggi. Saat bumi mendingin, aktivitas vulkanik yang masif melepaskan gas-gas dari interior bumi ke angkasa, termasuk uap air, karbon dioksida, dan nitrogen. Yang ketiga yaitu pembentukan atmosfer awal. Akumulasi uap dan gas ini dalam waktu jutaan tahun yang lalu membentuk atmosfer awal. Atmosfer ini masih belum mengandung oksigen bebas. Tahapan yang keempat, penjelasan dari teori outgassing tentang asal muasal air, yaitu hujan dan pembentukan lautan. Ketika suhu bumi terus mendingin, uap air akan mengembun menjadi hujan yang turun pada skala besar dan berkelanjutan selama jutaan tahun. Hujan ini mengisi cekungan di permukaan bumi dan membentuk lautan purba. Penjelasannya sebagai berikut. Pembentukan lautan purba di bumi. Ketika planet bumi ini mendingin, setelah terbentuk, uap air di atmosfer mulai mengembun menjadi tetesan air. Air ini turun sebagai hujan dalam skala besar yang berkelanjutan, mengisi cekungan-cekungan di permukaan bumi dan akhirnya membentuk lautan purba pertama. Proses pembentukan lautan purba
diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendinginan bumi. Awalnya bumi adalah bola gas dan debu panas. Seiring dengan waktu, suhu bumi itu mendingin, memadat dan membentuk permukaan padat. Yang kedua, pengumpulan uap air. Atmosfer awalnya dikelilingi oleh uap air. Ketika suhu ini menurun, uap air ini mulai mengembun dan berubah menjadi bentuk cair. Yang ketiga yaitu hujan lebat. Air yang mengembun jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan dalam jumlah yang besar dan berlangsung terus-menerus selama jutaan tahun. Yang keempat, pengisian cekungan. Air hujan mengisi cekungan alami di permukaan bumi. Pembentukan lautan. Cekungan-cekungan yang terisi air inilah yang menjadi lautan purba. Tempat lautan dan samudra modern terbentuk. Lalu ada pertanyaan, mengapa hujan pertama kali di bumi ini berlangsung lama? Ini alasannya. Hujan pertama kali di bumi membutuhkan waktu yang lama karena planet ini terlalu panas dan tidak memiliki atmosfer yang stabil di awal pembentukan bumi. Air yang ada pada masa itu dalam bentuk gas dan diperlukan proses pendinginan selama jutaan tahun agar uap air mengembun dan turun sebagai hujan. Berikut ini penjelasan mengenai proses hujan pertama kali di bumi terjadi secara bertahap. Yang pertama yaitu bumi sangat panas. Pada awalnya pembentukan bumi sekitaran 4,6 miliar tahun yang lalu. Bumi masih berupa bola pijar yang sangat panas akibat dari tabrakan material pembentuk planet. Suhu permukaan yang ekstrim membuat air tidak bisa berada dalam wujud cair, sehingga semua air menguap menjadi uap air dan memenuhi atmosfer. Yang kedua, atmosfer purba yang tidak stabil. Atmosfer paling awal menyelimuti bumi terdiri dari gas-gas ringan seperti hidrogen dan helium yang akhirnya hilang ke luar angkasa karena gravitasi bumi belum cukup kuat. Selanjutnya, atmosfer terbentuk dari pelepasan gas-gas vulkanik yang mengandung uap air, karbon dioksida, dan gas lainnya. Yang ketiga yaitu proses pendinginan yang bertahap. Selama jutaan tahun, panas dari permukaan bumi mulai terpancar keluar angkasa, menyebabkan planet perlahan mendingin. Saat suhu turun, uap air di atmosfer mulai mengembun dan membentuk awan yang sangat tebal, menyelimuti seluruh planet bumi. Yang keempat, siklus penguapan kondensasi yang panjang. Meskipun awan sudah terbentuk, suhu di permukaan masih sangat tinggi. Tiap kali tetesan hujan jatuh, tetesan tersebut akan langsung hilang, menguap kembali sebelum menyentuh tanah. Siklus ini berulang selama ribuan tahun, membuat lapisan awan semakin tebal. Yang kelima, hujan yang tak terbayangkan. Pada akhirnya, suhu di permukaan bumi ini cukup dingin, sehingga air hujan tidak lagi menguap saat jatuh ke bumi. Hal ini memicu periode hujan yang sangat lebat dan berlangsung tanpa henti selama ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu. Hujan ini kemudian mengisi cekungan-cekungan di permukaan bumi dan membentuk lautan pertama. Yang keenam, peran penting di lautan pertama. Pembentukan lautan memiliki dampak besar. Air laut menyerap karbon dioksida dari atmosfer yang membantu mendinginkan suhu bumi lebih lanjut dan memungkinkan evolusi kehidupan. Siklus air. Setelah lautan ini terbentuk, air bumi terus berada dalam siklus air yang dikenal sekarang, yaitu penguapan, kondensasi, dan presipitasi. Air di bumi senantiasa berputar dalam siklus yang saat ini dikenal dengan siklus hidrologi, yang meliputi proses penguapan atau evaporasi dari badan air dan transpirasi dari tumbuhan, lalu kondensasi membentuk awan, dan akhirnya presipitasi yaitu
hujan yang kembali ke permukaan bumi. Siklus ini telah berlangsung terus-menerus sejak lautan terbentuk dan tidak pernah terhenti, memastikan ketersediaan air di bumi. Sebagai penutup, saya akan menerangkan tentang bukti-bukti dari teori outgassing. Yang pertama yaitu mineral zirkon. Penemuan mineral zirkon yang sangat kuno membuktikan bahwa air dan atmosfer sudah ada di bumi sejak 4,4 miliar tahun yang lalu, menunjukkan bahwasanya air sudah ada di dalam bumi sejak awal. Kenapa mineral zirkon ini jadi patokan? Mineral zirkon menjadi patokan usia dan asal mula air karena bersifat sangat tahan lama, mengandung uranium dan radioaktif untuk penanggalan, serta kemampuannya untuk merekam petunjuk geokimia dari lingkungan tempat terbentuknya, seperti komposisi isotop dan oksigen yang dapat mengidentifikasikan keberadaan air di masa lalu bumi. Ketahanan fisik dan kimia memungkinkan zirkon untuk bertahan melalui berbagai proses geologi yang dapat menghancurkan mineral lain, menjadi kapsul waktu yang menyimpan informasi tentang bumi purba. Yang kedua yaitu aktivitas vulkanik. Letusan gunung berapi terus-menerus mengeluarkan uap air atau H2O yang menjadi bagian dari proses outgassing sehingga berkontribusi pada jumlah air di atmosfer. Yang ketiga yaitu tektonik lempeng. Adanya lempeng tektonik yang aktif sejak 4 miliar tahun yang lalu dapat memerangkap karbon dioksida dan membantu mendinginkan bumi, menciptakan kondisi yang kondusif bagi terbentuknya air cair yang mencegah air menguap sepenuhnya keluar angkasa. Mungkin inilah fakta-fakta dari teori outgassing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.